warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bagaimana Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya Bu sampai nanti Amin. jam 3. Amin. Sama-sama ya Pak ya. Baik Ibu, mohon izin perkenalkan saya Firda Widya Suara, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait dilematika atau bujuk moral yang Ibu pimpin di sekolah Ibu, karena Ibu selaku kepala sekolah Sambar Barat 03, betul ya Bu ya? Oke baik, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Izin saya belajar bareng di sini ya Bu ya, izin belajar bareng, izin menggali informasi terkait dengan kepemimpinan Ibu yang ada di sini. Untuk yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Baik Mbak, kalau untuk mengidentifikasi kasus yang terkait dilema etika ya Mbak ya, itu besok saya pelajari dulu kasusnya, pelajari kasusnya dulu, kita pelajari pihak-pihak yang terlibat, kita cari latar belakangnya, baru kita cari data-datanya. Berarti tadi yang saya dapatkan dari Ibu, yang pertama itu harus mempelajari dulu kasusnya seperti apa, lalu latar belakangnya bagaimana dengan pihak-pihak yang terkait, lalu data-datanya ya Bu. Berarti itu yang menjadi pelajaran untuk saya bahwa nanti seperti ini untuk menghadapi suatu permasalahan gitu ya. Oke, baik, untuk yang kedua Ibu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi setelah kita tahu identifikasi kasusnya, baru biasanya yang saya lakukan itu koordinasi dulu dengan tim kecil dulu, para waka gitu, wakil guru maupun wakil kesiswaan, dan pihak yang paling dekat dengan kasus ini siapa gitu, kita koordinasi kecil dulu. Sudah ada gambaran, sudah ada keputusan kecil, kita sampaikan ke forum, ke guru. Setelah dimusyawarahkan, setelah ketemu, titik temunya baru kita undang pihak yang berkepentingan, misalnya orang tua ya, karena terkait murid kan berarti orang tua kita undang, kita sampaikan apapun yang jadi keputusan, kita lakukan kesepakatan dengan pihak terkait. Oke, berarti tadi yang saya tangkap dari Ibu bahwa Ibu tetap berkomunikasi dengan tim, tetap berkomunikasi, terus lalu Ibu juga tetap melibatkan pihak yang terkait ya Bu ya, seperti tadi wakil kepala sekolah, terus habis itu tim guru mungkin, dan sama yang terlibat dalam suatu permasalahan ini. Lalu Ibu juga menyampaikan kembali permasalahan tersebut kepada guru-guru ya, setidaknya untuk sharing gitu, sharing dan caring. Lalu yang selanjutnya, langkah apa atau prosedur apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi suatu dilema? Ya, hampir sama tadi Mbak, ketika ada pas lagi ada dilema, kita ya tadi pelajari dulu, ini masalahnya seperti ini, yang terlihat seperti ini, latar belakangnya kayak seperti ini, gitu, baru kita data-datanya, baru tim tadi kita sampaikan, nih ada kasus seperti ini, berdasarkan data begini, mohon masukannya, sumbang sarannya, gitu. Ketika sudah, baru kita bawa ke forum besar, bersama guru-guru, kalau perlu pendik pun dilibatkan, gitu. Nah, seperti ini kita komunikasikan, kita musyawarahkan, sudah ketemu titik kesepakatan, sampaikan tadi kepada pihak yang terkait, ini masalah yang terjadi seperti ini Pak, putranya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Guru yang seperti ini, bagaimana untuk Bapak? Udah kita lakukan kesepakatan. Berarti Ibu di sini benar-benar melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah sini Bu ya. Dari selain wakil kepala sekolah, Ibu juga melibatkan guru, bahkan sampai teknik pun Ibu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan ya Bu ya. Bahkan sampai muridnya pun, biasanya karena itu terkait muridnya pun dilihat. Oke, muridnya juga dilibatkan, Masya Allah. Berarti Ibu benar-benar menjaga komunikasi ya Bu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan?
Yang paling efektif menurut saya tadi kan komunikasi. Adanya komunikasi, adanya kesepakatan awal dulu di awal itu bahwa apapun yang nanti kita lakukan, baik itu kepala sekolah, guru, tendik, itu untuk murid. Gitu. Ketika itu semuanya sudah paham, jadi ketika pas lagi ada kasus semuanya akan paham ada keputusan. Oh ternyata ini keputusannya berdasarkan kepentingan murid. Berarti saya tangkap komunikasi ya Bu ya. Iya, musyawarah komunikasi. Ya, kuncinya di komunikasi dan musyawarah. Lalu berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama mengambil keputusan? Yang menjadi tantangan ketika mengambil keputusan, paling tantangannya ini bagaimana mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan. Sebenarnya biasanya yang tantangan berat itu ketika sudah diambil keputusan, ada yang kesepakatannya diabaikan itu, sudah lakukan kesepakatan tapi dia tidak menjalankan kesepakatan itu, apa sih bahasanya, janji sih gitu, tidak menepati janji lah gitu. Nah itu ya biasa terjadi kayak gitu. Jadi banyak ternyata setelah mengambil keputusan dengan dewan guru, lalu adanya musyawarah jadi satu kesepakatan, ternyata masih ada kendala ya Bu ya dalamnya. Baik, lalu selama ini apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal ketika Ibu menyelesaikan suatu permasalahan? Selama ini untuk jadwal khusus tidak ada, karena pengambilan keputusan ini biasanya berdasarkan dengan situasi dan kondisi kasus yang terjadi. Berarti Ibu menyelesaikan suatu permasalahan dari situasi dan kondisi. Misalnya kalau misalnya permasalahan itu bisa diselesaikan dalam 1 hari, mungkin Ibu langsung menyelesaikan dengan cepat gitu kali ya? Iya, betul. Mungkin kalau dengan yang permasalahan agak sedikit membutuhkan waktu berkomunikasi dan lain-lain, mungkin agak lebih membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Ya, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membuat Ibu itu mempermudah dalam mengambil keputusan? Ada Mbak, kalau dikatakan seseorang sih enggak. Hal apa saja yang menjadi tantangan selama mengambil keputusan? Yang menjadi tantangan ketika mengambil keputusan, tantangannya ini bagaimana mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan. Sebenarnya biasanya yang tantangan berat itu ketika sudah diambil keputusan, ada yang kesepakatannya diabaikan itu, sudah lakukan kesepakatan tapi dia tidak menjalankan kesepakatan itu, apa sih bahasanya, janji gitu, tidak menepati janji lah gitu. Nah, itu ya biasa terjadi kayak gitu. Jadi banyak ternyata setelah mengambil keputusan dengan dewan guru, lalu adanya musyawarah jadi satu kesepakatan, ternyata masih ada kendala ya Bu ya di dalamnya. Baik, lalu selama ini apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal ketika Ibu menyelesaikan suatu permasalahan? Selama ini untuk jadwal khusus tidak ada, karena pengambilan keputusan ini biasanya berdasarkan dengan situasi dan kondisi kasus yang terjadi. Berarti Ibu menyelesaikan suatu permasalahan dari situasi dan kondisi. Misalnya kalau misalnya permasalahan itu bisa diselesaikan dalam 1 hari, mungkin Ibu langsung menyelesaikan dengan cepat gitu kan? Iya. Mungkin kalau dengan yang permasalahan agak sedikit membutuhkan waktu berkomunikasi dan lain-lain, mungkin agak lebih membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Oke, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membuat Ibu itu mempermudah dalam mengambil keputusan? Enggak, kalau dikatakan seseorang sih enggak, karena banyak orang yang akan membantu ketika mengambil keputusan, karena dari dasarkan hasil ngobrol dengan teman, baik teman guru, tendik, bahkan teman-teman kepala sekolah sering sharing gitu, dengan ngobrol biasa itu akan menjadi pembelajaran ya. Oh, ketika ada masalah itu ini gitu, dari pembina. Jadi kayaknya memang beruntung juga sih banyak komunikasi dengan banyak orang gitu, apalagi dengan kita kebetulan timnya sudah ya, menurut saya gitu, timnya bagus gitu. Jadi ketika teman punya masalah itu sering curhat dengan
itu tentang cerita ini, oh berarti bisa kita petik pelajaran dari situ. Nah faktornya yang membantu dalam mengambil keputusan itu salah satunya yaitu dengan memiliki tim, dengan kita biasa berbagi pekerjaan gitu, itu kayaknya sangat membantu. Kita tahu ketika ada masalah ini, oh berarti yang harus saya butuhkan pak ini begini. Ya. Ketika masalahnya beda ini, oh berarti saya butuh bu ini pak ini. Berarti berawal dari hanya sharing biasa, lalu menjadi sebuah apa ya Bu ya, menjadi sebuah kemudahan dalam bekerja ya Bu ya, apalagi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti tadi yang saya tangkap seseorang tuh nggak mungkin seseorang ya Bu ya, berarti ya banyak orang. Berarti Ibu melibatkan semuanya, melibatkan banyak orang. Ketika ada permasalahan terus baru kita cari siapa yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan itu kali ya Bu ya. Bukan gitu Mbak, maksudnya kalau untuk sosok siapa yang idolanya, ibaratnya gambaran yang bisa membantu itu banyak, tapi ketika siapa yang bisa membantu ketika memecahkan suatu masalah gitu, itu beda-beda gitu. Misalnya terkait tentang kemuridan gitu, saya akhirnya akan butuh gimana. Kalau misalnya murid kelas 4, berarti saya butuh Mas Adit, butuh Muna, butuh siapa lagi gitu. Berarti banyak pihak yang terkait ya dalam mengambil keputusan. Lalu Ibu yang terakhir, apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Dari komunikasi, musyawarah, kesepakatan di setiap awal itu memang selalu ada kesepakatan baik dengan guru dan murid. Berarti ini luar biasa pengalaman untuk saya bahwa ternyata kita harus sharing to caring ya Bu ya. Sharing untuk berkomunikasi walaupun hanya sekedar komunikasi biasa. Betul. Ternyata bisa menjadi hal yang luar biasa untuk membangun. Ibu terima kasih luar biasa ilmunya hari ini. Saya terharu bisa belajar banyak sama Ibu. Sama-sama, saya juga terima kasih. Alhamdulillah bisa belajar dengan CKP yang keren-keren ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mati? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eva. Baik, Bu Eva, di sini saya mau belajar bersama dengan Ibu tentang dilema etika yang Ibu hadapi, yang Ibu kelola selaku sebagai kepala sekolah di SD Tugu Utara 21 pagi ini. Izin saya untuk belajar bersama dengan Ibu. Izin saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait tentang dilema etika atau bujuk moral yang ada pada Ibu dalam pengembalian keputusan karena Ibu selaku kepala sekolah di SD ini. Gak apa-apa Ibu ya? Siap, Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Ya, baik Bu Filda, terkait mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah yang saya pimpin sekarang ini. Yang pertama, mungkin di setiap sekolah pasti mempunyai dilema etika. Nah, yang saya lakukan ketika sekolah saya menemukan dilema etika, yang pertama saya mengidentifikasikan permasalahan tersebut. Selanjutnya kita mengumpulkan data dari permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya kita mengadakan evaluasi sejauh mana sih permasalahan dilema etika itu ada di sekolah ini. Yang selanjutnya kita adakan tindak lanjut untuk kedepannya untuk memperbaiki agar dilema etika tersebut tidak terulang lagi. Oke, berarti yang saya tangkap cara Ibu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang pertama itu tadi ada identifikasi ya Bu ya, ada mengumpulkan data, lalu ada evaluasi dan ada tindak lanjut. Lalu yang berikutnya bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, pasti di setiap
sekolah atau di setiap dimanapun pasti punya permasalahan ya, permasalahan yang sama ya, kebaikan yang sama juga, tetapi harus dibuat keputusan gitu kan. Nah, kalau saya di sini mengambil keputusan dengan permasalahan yang sama, ada dua-duanya itu baik. Saya memilih permasalahan yang benar-benar memang urgent, yang harus benar-benar diputuskan saat itu, gitu kan. Kalau memang yang keduanya itu permasalahannya memang baik, tetapi bisa dibelakangkan atau digeser, ya ada yang satunya kita akan dahulukan. Jadi dilihat permasalahan dulu, sepenting manakah gitu kan. Apakah yang satu benar-benar harus secepat mungkin harus diberi keputusan, yang keduanya itu baik tapi ya bisa ditunda dulu gitu. Jadi kita melihat permasalahan yang ada dulu Bu Filda. Oke, berarti yang tadi yang saya tangkap berarti Ibu benar-benar melihat permasalahan yang benar-benar penting, jika memang hari ini bisa diputuskan secara langsung. Oke, baik. Selanjutnya menurut Ibu langkah-langkah apa sih atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama Ibu mengambil keputusan? Ya, yang tadi yang kita melanjut ke yang pertama itu kan, mengidentifikasi, mengumpulkan data permasalahan yang ada, mengevaluasi tindak lanjut untuk permasalahan selanjutnya, apakah sudah ada perubahan atau mungkin lebih buruk lagi, kita lihat dulu gitu kan, baru kita adakan tindak lanjut selanjutnya. Berarti tetap ya Bu ya, kita mengadakan nanti kedepannya mengadakan identifikasi, lalu mengumpulkan data serta evaluasi dan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan ya Bu ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita di sini saya sebagai pemimpin ketika mengambil keputusan yang tadi kita mungkin maju ke pertanyaan nomor 2 gitu kan. Ketika memang permasalahan itu harus segera diambil keputusan secepatnya, ya, kita lakukan. Tetapi kalau memang yang tadi itu bisa dijadwalkan atau dikesampingkan dulu, ya kita kesampingkan dulu, kita lihat permasalahan yang ada. Tadi kan melanjut ke pertanyaan nomor 2 gitu kan. Ketika permasalahan itu memang harus selesai saat itu juga, harus ditangani saat itu juga, kita tangani, kita ambil keputusan secepatnya. Jadi kita melihat permasalahan yang ada dulu gitu kan. Apakah harus cepat ditangani atau bisa nanti kita jadwalkan nih gitu. Jadi kita lihat permasalahan yang ada dulu. Oke. Baik, menurut Ibu nih tantangan apa sih yang Ibu rasakan ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Ya, lagi-lagi sebagai manusiawi ya, ketika kita mengambil keputusan antara enak dan tidak enak, itulah selalu bertentangan dengan hati nurani kita. Sebagai seorang pemimpin yang saya ambil ketika mungkin di antara pegawai saya bahwa saya ada yang melakukan dilema etika permasalahan yang ada di sekolah ini. Yang pertama, saya tidak melakukan dengan kekerasan atau apapun, tapi kita melakukan pertama dengan cara yang tadi melanjut dengan mengumpul data, ya evaluasi tindak lanjut. Kita mungkin di sini yang saya ambil itu dengan cara kekeluargaan. Mungkin kita akan panggil, kita coaching bersama, gitu, mencari permasalahan apa sih menjadi penyebabnya, gitu kan. Terus kita mengadakan mencarikan solusinya, mengevaluasinya, gitu kepada bawah atau pegawai tersebut. Nah, yang pertama saya akan pakai dengan cara kekeluargaan, dengan cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin dengan cara seperti itu pegawai tersebut atau bawah tersebut akan merasa, oh ya, aku dilindungi gitu, oh ternyata aku diperhatikan, seperti itu. Oke, berarti tadi yang saya tangkap ya Bu ya, bahwa tantangan yang terbesar itu malah justru ke hati nurani ya Bu ya. Betul. Tapi kita harus lebih mengedepankan prioritas si pegawai ini ya Bu ya. Oke, baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata krala atau jadwal dalam menyelesaikan suatu dilematika? Kalau untuk jadwal kita sih tidak, saya nggak punya terjadwal banget, tidak ya. Kita melihat permasalahan yang ada saja gitu. Ketika memang itu harus diselesaikan saat itu ya kita selesaikan. Tapi kalau memang permasalahan itu bisa kita jadwalkan, ya kita jadwalkan. Contohnya ketika kita punya masalah anak,
kita harus memakai orang tua. Ketika kita ingin hari itu juga selesai, tetapi kenyataannya orang tua nggak bisa karena ada kesibukan lain, maka kita jadwalkan. Jadi kita melihat dari permasalahan yang ada dulu, apakah kita harus bisa ini permasalahan ini pada saat juga harus diselesaikan atau dijadwalkan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke. Berarti yang saya tangkap, kita harus melihat situasi kondisi dari permasalahan Iya, itu ya Bu betul. ya. Ketika memang keputusan itu harus diselesaikan dengan cepat ya kita harus mau nggak mau hari itu harus selesai Iya, ya Bu ya. betul. Ataupun nanti jika memang bisa untuk nanti mungkin Ibu nanti akan menjadwalkan Iya, entah besok atau Iya, entah betul. lusa terkait dengan permasalahan tersebut. Oke. Terus menurut Ibu nih ada nggak sih seseorang atau ada nggak sih faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Ya, karena kita di sini sebuah instansi, pastikan kita memerlukan pejabat yang berwenang, gitu kan. Nah, ketika kita sekolah ini mempunyai masalah, gitu, harus kita berkoordinasi dengan para pejabat. Contohnya kita berjenjang, kita lapor ke pengawas, ke Kasatlantas, baru ke Sudin Pendidikan, gitu kan. Kita berkoordinasi dengan pejabat tersebut terkait permasalahan ketika kita butuh dengan pejabat tersebut. Tetapi kalau memang permasalahan kita tidak butuh dengan pejabat tersebut, kita hanya cukup dengan wakil kepala sekolah atau guru senior yang ada di sekolah ini. Oke, baik, berarti yang saya petik Ibu tetap berkomunikasi baik dengan guru senior, baik dengan pengawas sekolah, baik dengan Sudin ya Bu ya. Betul. Oke, berarti tetap adanya komunikasi ketika memang ada permasalahan yang ada di dalam sekolah. Lalu apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, selama saya memimpin di sekolah SDN Tugu Utara 21 pagi ini, ketika saya mengalami permasalahan yang ada, terutama dilema etika, tentunya kita bertentangan dengan hati nurani kita, hati yang bicara. Di sini mungkin kita melihat zamannya, gitu kan. Zaman sekarang itu memang tidak harus dengan pakai kekerasan, tapi harus dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan rasa kekeluargaan. Nah, itu yang saya pakai saya terapkan ketika saya mengambil sebuah keputusan dalam permasalahan tersebut. Karena apa? Kenapa saya mempunyai posisi seperti itu? Karena mungkin dengan kita adakan rasa kekeluargaan, rasa cinta, rasa kasih sayang, mungkin itu akan lebih nyaman kepada pegawai atau bawahan yang mempunyai masalah, gitu kan. Oh ternyata, gitu kan, aku tidak dimarahi, aku tidak malah aku dirangkul, gitu kan, akan merasa terenyuh hatinya, gitu kan, mungkin akan termotivasi juga. Oh ternyata tidak setiap pemimpin itu harus marah, harus bentak, ya, harus pakai kekerasan. Dengan memakai cinta, dengan memakai rasa cinta kasih sayang, itu ternyata bisa menyelesaikan masalah yang ada. Oke, berarti luar biasa sekali yang saya dengar pada pagi hari ini, bahwa Ibu sendiri memetik pengalaman sebuah permasalahan itu harus hati yang berbicara, lalu dilakukan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, sehingga para pegawai Ibu pun merasa terlayani dengan rasa cinta dan kasih sayang itu. Betul. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih untuk berbagi Ya, pengalaman sama-sama, dengan saya. Di sini saya belajar banyak dengan Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan pada proses menjalankan suatu amanah